Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya nih. Dengerin baik-baik. Kamu pasti di sini karena lagi nyari cara biar orang yang ninggalin kamu itu nyesel, kan? Entah dia pergi, mulai menjauh, atau ngerasa kamu cuman ada aja tanpa nilai lebih. Dan sekarang, kamu mungkin terjebak dalam lingkaran overthinking, kayak gimana caranya biar dia sadar aku ini berharga? Gua ngerti banget. Rasanya tuh kayak ditusuk kalau orang yang kamu peduliin nggak menghargai kamu atau malah anggap kamu remeh. Tapi nih ya, ada satu hal yang kamu harus tahu. Ini bukan soal dia, ini soal kamu. Realitanya, kalau kamu pengen bikin dia atau siapapun nyesel, kuncinya bukan di drama, bukan main permainan psikologis, tapi ada di diri kamu sendiri. Hal yang bikin siapa aja nyesel kehilangan kamu adalah saat kamu jadi orang yang enggak tergantikan. Bukan karena manipulasi atau pamer-pamer, tapi karena kamu nge-level up jadi versi terbaik dari dirimu. Kamu jadi seseorang yang kuat, menarik, nggak bisa diabaikan, sampai kehilangan kamu rasanya kayak kehilangan jackpot. Sekarang, yuk bahas lebih dalam. Gimana caranya kamu sampai ke titik itu? Ini tentang kerja keras buat ningkatin diri, nemuin potensi terbaik kamu, dan hidup dengan penuh percaya diri. Bukan buat bikin dia cemburu atau balik ke kamu, tapi buat diri kamu sendiri. Percaya deh, begitu kamu jadi orang yang nggak tergantikan, bukan cuma dia yang bakal nyesel, kamu juga bakal sadar betapa berharganya dirimu sebenarnya. Let's break it down. Pertama-tama stop ngejar-ngejar orang yang nggak respect sama kamu. Serius, ngejar seseorang yang enggak menghargai kamu itu kayak ngisi air ke gelas yang retak. Nggak peduli seberapa banyak usaha yang kamu masukin, nggak bakal pernah penuh. Jadi, berhenti ngejar, dan mulai fokus buat ngasih nilai ke diri kamu sendiri. Gua tahu, ini kedengarannya lebih gampang diomongin daripada dilakuin. Tapi coba pikirin ini. Orang cuma bener-bener ngasih nilai ke sesuatu yang mereka harus perjuangin. Kalau kamu terus-terusan kasih waktu, energi, dan cinta ke orang yang nggak pernah ngusahain itu, kamu sendiri yang ngajarin mereka buat nggak menghargai kamu. So, gimana kalau kamu tarik mundur sedikit? Stop terlalu gampang diakses. Stop selalu ada setiap mereka butuh. Alihkan fokus ke diri kamu sendiri. Kerjain hal-hal yang bikin kamu berkembang, bahagia, dan makin keren. Percaya deh, begitu kamu berhenti ngejar-ngejar validasi mereka, mereka bakal mulai sadar ada sesuatu yang hilang. Dan tahu nggak, di situ biasanya rasa penyesalan mulai muncul. Kamu nggak perlu ngomong banyak, cukup tunjukin kalau kamu tahu nilai dirimu. Itu jauh lebih powerful daripada ngejar-ngejar tanpa henti. Sekarang, hal penting kedua, bangun hidup yang bikin masa lalu kamu kelihatan kecil banget. Kalau kamu pengen bikin seseorang nyesel, kuncinya bukan langsung berubah 180 derajat dalam semalam. Kuncinya adalah pelan-pelan menciptakan hidup yang wah banget sampai nggak mungkin diabaikan. Coba deh tanya diri kamu, gimana kondisi kesehatan kamu sekarang? Karier, hobi, pertemanan? Kamu lagi berkembang atau cuma sekadar jalan di tempat? Kalau cuma jalan di tempat, ini waktunya buat naik level. Bayangin kalau hidup kamu jadi seru banget, sehat secara fisik, karier makin mantap, punya hobi yang bikin kamu bahagia, dan pertemanan yang suportif. Ketika hidup kamu jadi semenyenangkan itu, siapapun yang pernah meremehkan kamu bakal mikir, kok dulu aku nggak lihat sisi ini ya? Tapi ini poin pentingnya. Kamu nggak ngelakuin ini buat mereka. Kamu ngelakuin ini buat diri kamu sendiri. Energi aku fokus sama diri aku, dan hidup aku keren banget ini yang bikin kamu jadi magnet. Dan bonusnya, kamu bakal bahagia banget sama hidup yang kamu bangun. Oke, yang ketiga, dengerin ini. Kekuatan letting go itu emang berat, tapi juga salah satu langkah paling membebaskan yang bisa kamu ambil. Lepasin dia, nggak cuma dari tindakan, tapi juga dari pikiran dan hati kamu. Berhenti muter-muterin percakapan lama di kepala, berhenti berharap dia bakal berubah pikiran. Percaya deh, makin kamu ngegenggam sesuatu yang udah nggak bisa kamu kontrol, makin kamu menyakiti diri sendiri. Ketika kamu benar-benar berhenti terobsesi soal dia, apakah dia bakal nyesel atau enggak? Kamu menciptakan ruang buat transformasi yang nyata. Kamu nggak lagi terjebak di gimana kalau yang bikin berat, tapi malah fokus membangun hidup yang kamu mau. Dan tahu nggak?
Saat kamu benar-benar ngelepasin attachment itu, energi kamu berubah. Kamu jadi lebih ringan, lebih kuat, dan lebih menarik. Ini bukan tentang nyerah atau pasrah. Letting go itu adalah bentuk kepercayaan ke diri sendiri. Percaya kalau kamu pantas dapetin yang lebih baik daripada jadi pilihan cadangan orang lain. Percaya kalau masa depan kamu punya hal yang jauh lebih besar daripada apa yang pernah hilang. Sekarang yang keempat, kita bahas soal gimana caranya jadi orang yang enggak tergantikan. Ini bukan soal mobil mewah, baju mahal, atau rekening bank yang gendut. Benda-benda itu mungkin bikin orang ngelirik, tapi nggak bakal bikin mereka bertahan. Yang bikin kamu nggak tergantikan adalah siapa kamu di inti diri kamu. Marcus Aurelius, si filsuf kaisar, pernah nulis dalam Meditations, "Jangan buang waktu buat debat soal apa itu orang baik. Jadilah orang baik." Nah, ini inti dari jadi nggak tergantikan. Hidup dengan tujuan, integritas, dan rasa hormat pada diri sendiri. Jadi, coba tanya ke diri kamu, aku mau jadi orang seperti apa? Seseorang yang ngejar-ngejar validasi, atau orang yang teguh sama nilai-nilainya, dan tahu harga dirinya tanpa perlu pengakuan dari orang lain? Jawaban kedua itu, yang bikin siapapun nyesel kalau sampai kehilangan kamu. Karena energi kayak gitu, langka banget. Jadi fokuslah buat jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Percaya diri, tapi nggak sombong. Baik hati, bukan buat cari perhatian, tapi karena itu cerminan karakter kamu. Ambisius, bukan buat orang lain, tapi karena kamu punya tujuan yang penting buat diraih. Ketika kamu hidup dengan cara seperti itu, kamu otomatis beda dari yang lain. Mau tahu rahasianya? Orang yang enggak tergantikan, enggak minta perhatian, enggak nunggu orang lain buat nyadar. Dia menarik hormat, dan perhatian hanya dari caranya membawa diri. Dan orang lain, siapapun itu, bakal tertarik karena mereka bisa ngerasain sesuatu yang otentik. Dan otentisitas itu magnetis banget. Oke, yang terakhir, kita langsung ke intinya. Setelah putus, gampang banget kebawa drama, gimana kalau. Kamu mungkin mikir, coba aja aku bilang ini, atau kalau aja dia lakuin itu. Tapi, dengerin, masa lalu udah tertulis dan gak bisa diubah. Yang penting sekarang adalah, gimana kamu nulis bab selanjutnya dalam hidupmu. Bayangin ini, kamu jadi pahlawan di cerita hidupmu sendiri. Apa yang kamu lihat? Kamu jadi orang yang terus ngejar-ngejar seseorang yang nggak menghargai kamu. Atau jadi orang yang sibuk bikin hidupnya luar biasa sampai nggak perlu ngejar siapapun. Ini waktunya buat balik halaman dan mulai bab baru. Mulailah dengan nemuin passion baru, bikin target yang bikin semangat, atau akhirnya ngerjain impian yang selama ini kamu tunda. Setiap langkah yang kamu ambil sekarang adalah jalan menuju jadi versi terbaik dari dirimu. Ingat, cerita yang kamu tulis tentang dirimu bakal nentuin masa depanmu. Jadi tanya ke diri sendiri, kamu mau jadi orang yang hidupnya dikontrol sama patah hati? Atau orang yang make rasa sakit itu buat ngebangun sesuatu yang luar biasa? Tulis cerita hidupmu kayak itu layak buat dibaca, karena emang layak. Dan inilah poinnya, yang bikin siapapun nyesel kehilangan kamu bukan trik atau permainan, tapi hidup yang kamu jalani, penuh makna, luar biasa, dan tanpa rasa minta maaf untuk jadi dirimu sendiri. Dan yang lebih keren, kamu nggak ngelakuin ini buat mereka, kamu ngelakuin ini buat kamu sendiri. Begitu kamu mulai hargai dirimu, berhenti ngejar, dan mulai bangun hidup yang keren, kamu bakal sadar sesuatu yang luar biasa. Kamu nggak butuh penyesalan mereka. Karena waktu mereka nyadar apa yang hilang, kamu udah jauh melangkah. Jadi berhenti nunggu dan mulai hari ini. Jadi versi dirimu yang paling hebat, dan percaya deh, sisanya bakal ngikutin. Jadi sebagai penutup, intinya gini, intinya hidup tuh terlalu berharga buat dihabisin ngejar-ngejar orang yang nggak lihat nilai kamu. Ini waktunya kamu balik fokus ke diri sendiri. Bangun hidup yang keren banget sampai nggak ada yang bisa ngelewatin kamu gitu aja. Bukan buat bikin siapapun nyesel, tapi karena kamu pantas buat bahagia, sukses, dan jadi versi terbaik dari dirimu. Percaya deh, waktu kamu berhenti peduli sama validasi orang lain, dan mulai nikmatin perjalanan kamu sendiri, dunia bakal ikut kagum. Jadi, tulis cerita hidupmu sendiri. Bikin itu luar biasa, dan ingat, ini semua buat kamu, bukan buat mereka. Oke guys, itu aja buat hari ini. Semoga kalian suka ya. Sehat selalu, semoga harimu menyenangkan, dan seperti biasa, hargai diri kamu di atas perasaan kamu.
Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.